Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 27 Februari 2026. Renungan kita berjudul Eksperimen Universe 25. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Seorang ahli biologi Amerika Serikat bernama John Calhoun melakukan sebuah eksperimen pada tahun 1947 hingga 1972 yang dikenal sebagai Eksperimen Universe 25. Calhoun merancang tempat khusus yang luas, lengkap dengan makanan, air, dan ruang hidup yang luas. Lalu Calhoun menempatkan 4 ekor tikus di dalamnya, 2 jantan dan 2 betina, serta membiarkan mereka mulai hidup dengan nyaman. Awalnya, tikus-tikus itu berkembang biak dengan cepat. Namun setelah 315 hari, laju perkembangbiakan tikus-tikus tersebut mulai menurun secara signifikan. Ketika populasi mereka mencapai 600 ekor, muncul ciri-ciri sosial baru. Hierarki yang jelas, pengasingan sebagian tikus, dan terbentuknya kelas yang Calhoun sebut sebagai kaum sengsara. Kemudian, tikus-tikus jantan yang lebih kuat mulai menyerang tikus-tikus yang lebih lemah. Sementara sebagian tikus betina meninggalkan perannya dalam merawat anak-anak mereka. Bahkan mulai menyerang anak tikus betina lain tanpa alasan. Seiring berjalannya waktu, angka kematian di antara tikus muda meningkat hingga 100%. Dan angka kelahiran turun menjadi 0%. Perilaku aneh juga muncul, seperti homoseksualitas, kebrutalan, dan kanibalisme, meskipun makanan tersedia berlimpah. 2 tahun setelah percobaan dimulai, tikus terakhir lahir. Dan pada tahun 1962, semua tikus dalam eksperimen tersebut mati. Yang lebih mengejutkan lagi, eksperimen diulang sampai 25 kali dengan hasil yang sama. Kehancuran total masyarakat tikus. Lewat eksperimen yang dilakukannya, Calhoun ingin membuktikan bahwa komunitas tikus, jika diberikan segala kenyamanan tanpa usaha atau tantangan, pasti akan mengalami kehancuran. Demikian juga dengan manusia. Jika manusia mendapatkan segala yang mereka butuhkan tanpa adanya saingan atau tekanan psikologis maupun fisik, maka mereka akan hancur. Hal seperti ini dapat dilihat pada zaman Nuh. Manusia melakukan berbagai kejahatan, seperti perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain. Dosa manusia sudah begitu parah. Bumi telah sangat rusak oleh ulah mereka. Karena itu, Tuhan sangat sedih melihat ciptaannya rusak. Ia bahkan menyesal telah menciptakan manusia. Tuhan pun murka dan mendatangkan air bah yang menutupi seluruh bumi sehingga semua makhluk hidup mati. Hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Karena hanya Nuh yang hidup benar di bumi pada masa itu. Seringkali kesenangan hidup justru membuat manusia jadi hidup tidak benar dan melupakan Tuhan. Mereka hidup seenaknya, hidup di dalam dosa dan kejahatan. Tetapi lewat kesulitan hidup, manusia justru akan mencari Tuhan dan berusaha melakukan kehendaknya.
jika semuanya serba ada, bahkan tanpa perlu bekerja, maka kita justru tidak akan maju. Kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan beri. Kita juga tidak tahu rasanya bersyukur jika kita tidak pernah mengalami kesulitan dan kekurangan. Kata-kata bijak hari ini, manusia jatuh bukan ketika dia berada di bawah, tapi ketika berada di atas. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang begitu luar biasa mengingatkan kita semuanya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bapa, aku bersyukur Engkau mengizinkanku mengalami kesulitan hidup agar aku dapat semakin maju dan tahu rasanya bersyukur. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Ini renungan sangat bagus Bapak Ibu semuanya. Pelajaran buat kita semua. Ayo Bapak Ibu semuanya, bantu kami sebarkan renungan yang bagus ini kepada orang-orang lain, biar mereka juga diberkati. Jangan lupa subscribe dan kasih like. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.